Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Haki Inspirator Channel. Bapak ibu sahabatku yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang suratul Fatihah. Seperti kita ketahui bahwa Al-Fatihah merupakan satu surat yang disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, ibunya Al-Quran, ibunya kitab suci. Dari 6.666 ayat, semuanya dirangkum dalam satu surat yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Ketika membicarakan surat Al-Fatihah rasanya terlalu panjang ketika harus kita bahas pada malam hari ini secara keseluruhan, maka saya akan membahas satu ayat saja dari surat Al-Fatihah. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah adalah satu surat yang multidimensi luar biasa, karena selain sebagai kesimpulan dari seluruh isi Al-Quran, surat Al-Fatihah juga menjadi bagian dari doa-doa penting yang kita kirimkan kepada keluarga, kepada guru, kepada siapapun, khususnya para arwah, sehingga dengan wasilah surat Al-Fatihah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, surat Fatihah disebut sebagai ibu atau Ummul Quran atau Ummul Kitab. Artinya bahwa ketika di dalam kehidupan ini kita mampu menerapkan Al-Fatihah dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita sudah melaksanakan apa yang disebutkan di seluruh Al-Quran itu sendiri. Diawali dengan satu kalimat, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makna bahasa Indonesianya, apa bedanya pengasih dan penyayang? Yang pertama. Yang kedua, kenapa diawali dengan menyebut asma Allah? Maka yang harus kita tanyakan pertama kali dalam diri kita adalah, sudahkah dari bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi dalam 1 kali 24 jam itu, setiap aktivitas kita sudah kita awali dengan bismillah ataukah belum? Padahal perintahnya jelas, awali setiap usaha, setiap aktivitas dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Artinya, misalkan kita dari bangun tidur, ya, itu apakah kita duduk dulu atau langsung ke kamar mandi? Kemudian di kamar mandi ngapain? Ya, mau masuk, mau keluar, mau melakukan aktivitas apapun. Setelah itu kita berganti pakaian, kemudian menyiapkan aktivitas kita di hari itu dan seterusnya. Maka setiap aktivitas itu sudah kita awali dengan bismillah. Ini mestinya menjadi satu renungan yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, karena yang disebut orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa di dalam setiap tindakan dan perilakunya selalu melibatkan Allah. Dalam hal ini, mengawali setiap aktivitas dengan bismillah adalah bagian penting dan merupakan bukti nyata bahwa Allah kita libatkan di dalam setiap usaha, setiap perilaku, setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau belum kita lakukan itu, maka wajar jika doa-doa kita, permintaan kita rasanya masih jauh dari kata sempurna, masih jauh dari dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena aktivitas kita belum menyertakan Allah.
Yang kedua, di dalam bismillah dikatakan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Lafaz ini memberikan satu pesan penting bahwa pengasih itu untuk semua orang, untuk semua makhluk tanpa terkecuali. Artinya apa? Bahwa Allah tidak peduli apa agamanya, kemudian apa sukunya, apa rasnya, apa bangsa budayanya, apakah kemudian dia orang yang taat kepada Allah atau tidak peduli sama sekali. Semuanya serba Allah cukupi apa-apa yang menjadi kebutuhannya setiap hari, khususnya makan, minum, dan seterusnya. Maka di dalam Ar-Rahman ini juga mengandung satu pesan yang luar biasa tentang sikap kita sebagai manusia. Semestinya itu yang harus menjadi sikap kita di dalam hablum minan nas, berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Artinya apa? Sebagai manusia, sebagai umatnya Rasulullah, sudah semestinya di dalam rangka hidup berdampingan dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, semestinya kita tidak membedakan apa ras, agama, suku, budaya, bangsa, latar belakangnya, tetapi semua kita harus berbuat baik. Begitu juga kepada alam semesta yang disebut dengan hablum minal alam. Jadi toleransi itu ada di dalam Ar-Rahman, sebagaimana sifat Allah yang Allah sendiri tidak membeda-bedakan siapapun, semua diperlakukan dengan baik. Maka semestinya sebagai manusia, kepada manusia yang lain, kepada makhluknya Allah yang lain, kita juga bersikap demikian. Kita bersikap baik. Mau orang lain jahat, mau orang lain menzalimi kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang paling penting adalah kita berlaku baik. Soal kemudian dia membalasnya dengan tidak baik, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita melakukan kebaikan pun hakikatnya itu juga bagian daripada perilaku kita sebagai hambanya Allah, sebagainya umatnya Rasulullah, untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahim ini memiliki satu pesan penting, bahwa sifat Allah Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang-orang khusus. Makna bahasa Jawanya Ar-Rahim utawi kang welas asing dalam akhirat bloko. Artinya bahwa sifat Ar-Rahimnya Allah hanya diberikan kepada manusia-manusia yang di dalam kehidupannya berorientasi kepada kepentingan-kepentingan akhirat. Artinya apa? Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa berjuang menegakkan li'ila'i kalimatillah, orang-orang yang menjalankan kewajiban dan sunnah-sunnahnya Rasulullah, orang-orang yang selalu taat dengan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Jadi jangan kemudian Ar-Rahim ini dianggap satu sifatnya Allah yang diberlakukan, yang diperuntukkan untuk semua orang. Tidak. Maka sebagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang-orang yang kita sayangi, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang kita sayangi. Itulah bentuk daripada Ar-Rahim kita sebagai manusia. Begitu juga Allah, Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang terkhusus, hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang mukhlisin, hamba-hamba yang muhsinin.
Maka Bapak Ibu sahabat dan kawan-kawanku semuanya, kalimat Bismillahirrahmanirrahim semestinya menjadi renungan kita semuanya. Yang pertama, apakah dalam setiap aktivitas kita sudah melibatkan Allah dengan selalu mengawalinya dengan menyebut Bismillah? Yang kedua, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah karena kita diberikan Ar-Rahman, diberikan Ar-Rahimnya, ataukah belum? Maka kewajiban kita adalah bersyukur karena kita sudah diberikan Rahmannya minimal, kalaupun Rahimnya belum. Yang ketiga, kalau kita baru diberikan Rahmannya, Rahimnya belum, yang dibuktikan dengan doa-doa kita yang masih banyak tertunda, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha menjadi hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan Rahimnya, yaitu dengan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ini harus kita introspeksi diri betul. Kemudian yang ketiga adalah, apakah kita sudah bagian daripada Ar-Rahim, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang ketika berdoa sesegera mungkin dikabulkan, yang ketika kita melakukan amal-amal tertentu Allah segera membalasnya dengan balasan yang terbaik baginya. Ataukah jangan-jangan doa-doa kita masih saja tertunda di langitnya Allah? Dan yang kelima, yang harus kita sadari betul bahwa semua kehidupan yang kita lakukan tidak ada artinya tanpa penerapan Bismillahirrahmanirrahim dalam hidup, dalam setiap pelaksanaannya. Maka apakah kita sudah bagian dari orang-orang yang memahami Bismillahirrahmanirrahim atau belum? Yang keenam, di dalam sifat rahmat ada toleransi. Bagaimana bentuk toleransi kita kepada sesama? Apakah kita berbuat baik hanya karena berharap orang lain berbuat baik juga kepada kita, ataukah kita berbuat baik hanya karena berharap Allah? Kemudian, apakah kita masih sakit hati ketika kebaikan kita dibalas dengan sesuatu yang tidak baik oleh orang lain, ataukah kita ikhlas ridho dengan semuanya itu? Ini menjadi penting. Yang ketujuh adalah, apakah perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi sudah sebagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba terpilihnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kajian Al-Fatihah parts pertama ini. Besok akan kita lanjutkan ke parts kedua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bagi Bapak Ibu sahabat yang ingin bertanya, silahkan disampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada kelebihan semata-mata dari Allah, ada kekurangannya murni dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.